Berjumpa kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa isu penting di mana pada akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan kesehatan, yaitu rancangan peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tentang kesehatan, yang mana PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, jadi aturan turunannya sekarang diturunkan menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Nah, karena ini masih berupa rancangan, jadi beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan telah melakukan public hearing bersama dengan beberapa stakeholder terkait di bidang kesehatan agar mendapatkan masukan terkait dengan rancangan peraturan Menteri Kesehatan ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang puskesmas. Jadi ini ada beberapa isu penting yang mungkin perlu kawan-kawan ketahui. Misalnya untuk yang pertama itu struktur organisasi. Nah, jika dahulu pada Permenkes tahun nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, di bawah kepala puskesmas tersebut ada PJ program atau PJOKP dan PJOKM serta PJ jejaring. Nah, di rancangan peraturan menteri yang baru ini dia berubah. Di bawah kepala puskesmas itu bukan lagi PJOKM, PJOKP dan selanjutnya, tetapi adalah PJ cluster. Jadi ada berapa di sini, ada 5 penanggung jawab di bawah kepala puskesmas, yaitu PJ cluster manajemen, PJ cluster kesehatan ibu dan anak, PJ cluster kesehatan dewasa dan lansia, PJ cluster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta PJ lintas cluster. Jadi ini yang nantinya berada di bawah kepala puskesmas. Nah, apa yang menjadi tugas tanggung jawab PJ Cluster Manajemen? Jadi, untuk PJ Cluster Manajemen sendiri dia bertanggung jawab dalam beberapa hal. Jadi, ada 8 yang menjadi tanggung jawab dari PJ Cluster Manajemen, yaitu manajemen sarana, prasarana, dan alat kesehatan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan aset atau BMD, manajemen inti puskesmas, manajemen mutu pelayanan, manajemen jejaring, manajemen sistem informasi digital, dan manajemen ketatausahaan. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan bahas beberapa saja yang terkait dengan PJ Cluster Management ini, yang kira-kira masih belum diketahui ataupun masih baru bagi kawan-kawan semuanya. Jadi misalnya PJ Manajemen Inti Puskesmas. Jadi maksudnya di sini adalah terkait dengan perencanaan, baik itu RUK, RPK, P2, atau yang kita sebut di rapat koordinasi dan Lokmin serta Linsek, serta P3 atau pengendalian pengawasan dan penilaian kinerja. Lalu manajemen ketatausahaan itu dimaksud adalah pengelolaan arsip dan pengelolaan arsip keuangan. Manajemen sumber daya manusia ini meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Sedangkan manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah perencanaan kebutuhan, pemenuhan pemeliharaan, dan pencatatan sarana prasarana, perbekalan kesehatan termasuk alat kesehatan, obat, vaksin, dan regen. Jadi ini penjelasan beberapa yang mungkin terkait PJ Cluster Management. Nah, ada juga manajemen mutu pelayanan. Jadi yang dimaksud ini adalah kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai standar, menjamin keamanan bagi petugas maupun pasien, serta melakukan penilaian mutu secara berkala. Itu di manajemen mutu. Sedangkan manajemen keuangan dan aset BMD itu meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan aset secara akuntabel. Nah, mungkin yang menarik adalah di poin 10, manajemen jejaring. Ini meliputi koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang disebut sini adalah hanya manajemen jejaring, bukan manajemen jaringan. Jadi sebagaimana kita ketahui, jejaring ini adalah mitra dari puskesmas itu sendiri. Jadi bukan unit di bawah puskesmas atau bagian di bawah puskesmas, tapi dia letaknya itu posisinya setara dengan puskesmas ataupun lebih tinggi. Nah, sekarang yang menarik adalah lintas klaster. Lintas klaster meliputi promosi kesehatan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat,
pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap dan respon krisis kesehatan, pelayanan fisioterapi. Ini masih bertanda merah, artinya masih di dalam pembahasan. Jadi dalam lintas klaster ini cukup menarik karena dia merupakan gabungan dari satu unsur UKM dan juga unsur-unsur dalam UKP jika di Permenkes sebelumnya. Kita tidak mengetahui dengan pasti mengapa unsur promosi kesehatan ini letaknya di lintas klaster, tidak di klaster sendiri atau di klaster nomor 4. Sekarang kita masuk ke isu yang penting lainnya adalah kategori puskesmas. Secara karakteristik wilayah, ini terjadi perubahan. Jadi puskesmasnya adalah puskesmas kawasan tidak terpencil, itu terdiri dari perkotaan dan pedesaan, lalu puskesmas kawasan terpencil, lalu puskesmas kawasan sangat terpencil. Nah, ini berbeda dengan Permenkes sebelumnya, di mana kawasan perkotaan dan pedesaan itu beda kategori atau terpisah kategorinya. Sekarang di perhitungan. Nah, jika tadi kategorinya ada kawasan terpencil, sangat terpencil, dan tidak terpencil, cara menghitungnya secara rumus ini sudah diberikan. Jika skor maksimalnya ada 12. Jadi dalam perhitungannya ada 8 kategori yang bisa kawan-kawan di Dinas Kesehatan menghitung jika memang puskesmasnya baru untuk diusulkan masuk kategori mana. Jadi misalnya nomor 1 berada di daerah pedalaman, pegunungan, atau pesisir, itu skornya 1. Lalu berada di pulau terkecil atau gugus pulau, nilainya 2. Nah, selanjutnya nilainya di total menjadi nilai berapa yang didapatkan dari masing-masing puskesmas tersebut. Jika nilai skornya 12, nanti ada perhitungan sendiri. Misalnya seperti ini. Jadi hasil penilaiannya adalah jumlah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dibagi jumlah nilai seluruh kriteria kali 100%. Jadi jika kita balik ke sebelumnya, ini total skornya ada 12, jadi untuk pembagi di bawah adalah 12 dikalikan 100%. Nah, itu hasil penilaiannya adalah puskesmas dengan kategori tidak terpencil memiliki skor kurang dari 25%. Sedangkan puskesmas kawasan kategori terpencil itu skornya 25 sampai 50%. Artinya kategori tidak terpencil tadi adalah 0 sampai 24%. Lalu bagaimana puskesmas dan kategori sangat terpencil? Itu kategorinya adalah di atas 50% atau kita nilai itu di atas 5, mulai angka 51% sampai 100%. Lalu kita lihat isu selanjutnya adalah kategori puskesmas dari kemampuan pelayanan yang masih sama, yaitu non-rawat inap dan rawat inap. Sekarang kita masuk ke isu yang selanjutnya, yaitu syarat kepala puskesmas. Ini juga terjadi perubahan. Yang pertama adalah syaratnya PNS. Yang kedua, memiliki pendidikan bidang kedokteran atau kedokteran gigi atau S1 atau D4 bidang kesehatan. Lalu, pernah atau sedang menduduki jabatan fungsional bidang kesehatan paling sedikit 5 tahun. Jika dulu mungkin hanya 2 tahun atau 3 tahun, nah sekarang ini terjadi perbedaan. Lalu selanjutnya pernah bekerja di puskesmas paling sedikit 3 tahun. Nah, untuk puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, jika tidak tenaga yang dimaksud di atas, kepala puskesmas dapat dijabat pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah di 3 dan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini minimal. Nah, jika tidak ada tenaga yang seperti persyaratan di atas. Jadi, khusus puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil saja. Sekarang isu selanjutnya adalah ketenagaan. Nah, ini ada terjadi perbedaan di mana dalam rancangan Permenkes ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah standar jumlah minimum sumber daya manusia puskesmas. Jadi ada jumlah minimum, nantinya ada jumlah maksimum. Nanti kawan-kawan dapat lihat di sana untuk perhitungan masing-masing tenaga, jenis tenaga dibandingkan dengan keadaannya di masing-masing kategori puskesmas, baik itu tidak terpencil, terpencil maupun sangat terpencil. Nah, misalnya di sini dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Itu di kawasan tidak terpencil, non-rawat inap itu 1, rawat inap 1. Nah, di sini ada tanda bintang 1 dan tanda bintang 2. Artinya,
Jika kita lihat keterangan di samping sebelah kanan, tanda bintang 1 adalah jika tidak tersedia dokter spesialis keluarga pelayanan primer, maka dapat digantikan oleh dokter umum. Artinya, pada poin A itu dihitung ditambahkan ke poin B, yaitu jenis tenaga sebagai dokter. Misalnya di sini untuk tidak terpencil non-rawat inap itu 3 dokternya, tapi layanan primernya ada 1, berarti dia jumlahnya 4. Jika tidak ada layanan primer, maka dokter umumlah yang menggantikan menjadi jumlah totalnya 4. Nah, lalu ada tanda bintang 2. Nah, ini dilakukan, artinya adalah dilakukan pemberian kewenangan dan supervisi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini yang bertanda 2, contohnya ada di nomor 2, misalnya dokter gigi dan atau terapis gigi dan mulut bertanda bintang 2. Artinya, khusus tenaga terapis gigi dan mulut itu harus mendapatkan pemberian kewenangan dan supervisi dari tenaga medis, dalam ini adalah dokter gigi. Lalu yang bertanda 2 bintang selanjutnya adalah tenaga vokasi formasi di nomor 9. Artinya tenaga di 3 kefarmasian itu harus mendapatkan pemberian kewenangan dan juga supervisi dari apoteker atau masuk dalam kelompok tenaga kesehatan. Jadi itu seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel berikutnya. Ini adalah tabel standar jumlah maksimum sumber daya manusia di puskesmas. Nah, silakan kawan-kawan lihat. Ini adalah tabel standar jumlah maksimum. Kalau tadi jumlah minimum, sekarang ini jumlah maksimum, jumlah paling banyak di puskesmas. Sekali lagi, ini jumlah paling banyak di puskesmas, belum termasuk di pustu atau puskesmas pembantu. Artinya, jika puskesmas pembantunya ada berapa buah, maka dihitung kembali berapa standar di puskesmas pembantu. Kalau tidak salah, standarnya di puskesmas pembantu terakhir adalah 1 perawat dan 1 bidan. Silakan masing-masing kawan-kawan menghitung berapa kebutuhannya jika ditambahkan nanti dengan tenaga di masing-masing pustu yang ada di unit wilayah kerja puskesmasnya. Sekarang kita masuk ke perlindungan hukum oleh pimpinan pasien kes. Ini isu menarik juga. Jadi misalnya di sini adalah memastikan tenaga medis, tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP, itu pertama. Yang kedua, memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan praktek keprofesian sesuai dengan kewenangan klinis. Lalu yang ketiga, memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan. Lalu menyusun dan menetapkan, mensosialisasikan pedoman pelayanan, SOP, dan clinical pathway. Nah, yang menarik di sini adalah poin ke-6, menerbitkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus kredensial. Ini isu yang menarik karena di pedoman kredensial terakhir yang dikeluarkan oleh Kemenkes sekitar tahun 2021 mungkin, itu kredensial dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi. Jadi hal yang aneh, jika timnya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan ini kepala dinas, sementara yang menandatangani surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis adalah kepala puskesmas. Karena hasil dari kredensial adalah rincian kewenangan klinis dan surat penugasan klinis. Kalau dulunya itu adalah kepala dinas, sekarang oleh kepala puskesmas. Jadi hal yang aneh ini cukup meragukan siapakah yang melakukan kredensial. Apakah tetap di dinas kesehatan ataukah berpindah ke puskesmas? Artinya kepala puskesmaslah yang menunjuk tim kredensial bekerja sama dengan organisasi profesi masing-masing. Nah, inilah yang menjadi isu yang penting diketahui oleh kawan-kawan semuanya. Lalu pembunuhan SDM, ini isu menarik juga. Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis tenaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatannya. Nah, ini ada sanksinya juga. Dalam hal puskesmas sudah memenuhi jumlah SDM sesuai dengan ABK, puskesmas tidak diperbolehkan menambah SDM. Jadi itu poin menarik di rancangan Permenkes tentang puskesmas ini. Apabila puskesmas memiliki jumlah SDM melebihi analisis beban kerja atau ABK, akan dikenakan sanksi. Nah, jadi ingat baik-baik kalimatnya. Apabila puskesmas memiliki, jadi bukan mengusulkan.
jika dia sudah memiliki misalnya. Jadi misalnya seperti ini, rancangan puskesmasnya Permenkes ini keluar di bulan Agustus tahun 2024 misalnya, atau bulan November tahun 2024. Nah, dalam kalimat terakhir disebutkan bahwa itu langsung berlaku misalnya. Artinya, jika kita hitung pada saat Permenkes keluar ternyata berlebih di puskesmas kita, nah siap-siap puskesmas harus memindahkan atau mendistribusikan tenaganya ke puskesmas lain atau ke unit lain yang membutuhkan tenaga. Jadi misalnya kepala puskesmas mengusulkan ke dinas kesehatan agar dilakukan redistribusi agar tidak menyalahi aturan dari Permenkes ini. Nah, itu mungkin penjelasannya. Kita berlanjut. Nah, sekarang ini isu tentang puskesmas, rancangan Permenkes tentang puskesmas. Kita berlanjut ke isu yang terbaru. Nah, ini adalah rancangan Permenkes tentang praktek mandiri. Ini juga isu yang menarik yang ditunggu oleh kawan-kawan semuanya yang sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan dan segera akan terbit untuk memperjelas terkait dengan izin praktek mandiri, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Nah, sebelum kita masuk, kita kenal dahulu jenis-jenis pasien kes. Ini ada di rancangan Permenkes yang lain, ini sengaja saya sebutkan. Di rancangan Permenkes yang lain itu, Posyankes ini ada terjadi perubahan. Jadi kategorinya ada 3 jenis. Yang pertama adalah Pasienkes tingkat pertama, itu terdiri dari puskesmas, klinik pratama, praktek mandiri namet nakes. Lalu Pasienkes tingkat lanjut itu ada rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, serta praktek mandiri namet nakes. Jika ditanya kenapa ada di tingkat pertama dan juga di tingkat lanjut untuk praktek mandiri namet nakes, tentunya kawan-kawan dapat menilai sendiri jika dia berada di Pasienkes tingkat pertama berbeda dengan praktek yang berada di Pasienkes tingkat lanjut. Artinya, praktek mandiri namet nakes yang berada di tingkat lanjut itu memiliki kelengkapan dalam hal pelayanan dari yang tingkat pertama, sehingga dia bisa menjadi wahana rujukan bagi Pasienkes tingkat pertama. Nah, itu mungkin perbedaannya. Misalnya saja di sini praktek mandiri dari tenaga dokter spesialis. Nah, itu mungkin menjadi catatan. Dia dapat menjadi Pasienkes tingkat lanjut, artinya dapat menjadi wahana rujukan bagi Pasienkes di tingkat pertama. Lalu jenis Pasienkes selanjutnya adalah Pasienkes penunjang. Nah, ini perlu diingat kawan-kawan. Ada apotik, unit pengolah darah, laboratorium kesehatan, laboratorium pengolahan sel punca, bank materi biologi, optik, institusi pengawanan alat dan fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri. Ingat sekali lagi, Pasienkes penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri, jadi bukan oleh daerah. Nah, sekarang kita berlanjut ke isu tentang praktek mandiri ini. Kita sekarang masuk ke isu bagian persyaratan. Praktek mandiri dapat berada pada satu bangunan atau lokasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dengan pengobatan, dengan pengolahan, ruang pelayanan, ruang pemeriksaan, dan ruang perizinan masing-masing Pasienkes yang terpisah. Artinya, jika dalam satu bangunan itu dapat bergabung dengan Pasienkes lain. Nah, nanti ada penjelasannya Pasienkes lainnya apa. Hanya saja ketentuannya dia ruang pemeriksaan dan perizinan itu tidak boleh bergabung. Nah, sekarang praktek mandiri dalam berada bangunan yang sama dengan Pasienkes lain tadi, yang dapat bergabung adalah ruang administrasi, ruang tunggu, dan kamar mandi atau toilet. Itu bisa digunakan bersama, tapi khusus pemeriksaan dan perizinan tentunya tidak bisa. Lalu fasilitas pelayanan kesehatan lain yang dimaksud di atas adalah apotik, laboratorium medis, dan juga optik. Nah, dalam satu lokasi, sebagai alamat praktek mandiri paling banyak terdiri dari 2 praktek mandiri tenaga medis atau praktek mandiri tenaga kesehatan. Hati-hati dengan kalimat ini. Ini artinya jika berada pada satu alamat, itu bisa 2 tempat praktek, 2 jenis praktek mandiri. Bukan satu praktek mandiri, tapi 2 orang tenaga kesehatan atau tenaga medis dalamnya. Ini beda maksudnya. Jadi maksudnya adalah satu alamat bisa diisi oleh 2 praktek mandiri. Tapi tentu saja izinnya ya tentu beda karena 2 jenis praktek mandirinya. Lalu poin selanjutnya,
Tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai menuntut ayat 1 memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama, dapat berpraktek dalam satu ruang dengan jadwal yang berbeda. Nah, ini ada perlu disimak oleh kawan-kawan semua dengan hati-hati. Namet atau nakes yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dapat berpraktek dalam satu ruang dengan jadwal yang berbeda. Ini masuk nanti dengan ketentuan yang lain yang mungkin dapat kawan-kawan baca di halaman selanjutnya. Kita baca saja di poin F. Dalam hal praktek mandiri menghasilkan limbah medis, praktek mandiri wajib membuat surat pernyataan kesanggupan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Nah, mungkin bagi kawan-kawan semua di daerah-daerah lain kenapa izinnya masih belum terbit? Karena memang diminta ditahan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah nanti akan mengatur praktek mandiri yang menghasilkan limbah medis. Jadi harus ada kewajiban dalam membuat surat pernyataan. Artinya dia harus mengelola dan pemantauan lingkungan hidupnya atau SPPL-nya. Nah, ini poin menarik terkait dengan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan praktek mandiri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan rawat jalan. Ingat, ini pelayanan rawat jalan bukan rawat inap. Artinya, praktek mandiri hanya bisa rawat jalan. Poin selanjutnya, selain pelayanan rawat jalan, praktek mandiri dapat memberikan pelayanan luar gedung berupa pelayanan perawatan rumah atau home care dan pelayanan untuk mendukung pelaksanaan program nasional. Ini home care, bukan tenaga medis atau tenaga kesehatannya membangunkan ruang rawat inap di luar praktek mandirinya untuk diinapkan pasiennya. Jadi beda. Ini praktek mandirinya adalah perawatan rumah khusus di rumah pasiennya. Yang biasa kita sebut adalah home care. Jadi tenaga medis, tenaga kesehatannya yang datang ke rumah si pasien atau klien yang dilayani. Poin ke C. Nah, ini yang perlu disimak kawan-kawan terkait dengan lembar sebelumnya tadi. Jika di sebelumnya disebutkan bahwa dalam hal memiliki kompetensi yang sama, dia dapat praktek bersama tapi beda jadwal. Nah, ini poin C yang mungkin yang dijelaskan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, praktek mandiri tenaga medis. Ingat sekali lagi, ini praktek mandiri tenaga medis, bukan tenaga kesehatan. Dapat didukung oleh tenaga kesehatan dan atau tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Artinya, praktek mandiri dokter gigi spesialis atau dokter spesialis itu hanya bisa berpraktek bersama dengan tenaga kesehatan atau juga bersama dan atau artinya bisa dengan tenaga kesehatan dan juga ditambah tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Lalu bagaimana dengan praktek mandiri tenaga kesehatan? Disebutkan di poin D, praktek mandiri tenaga kesehatan dapat didukung oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Nah, apa yang dimaksud di sini? Sengaja saya sebutkan di rancangan Permenkes yang lain, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain di bidang kesehatan. Artinya, praktek mandiri tenaga kesehatan hanya bisa ditunjang oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, misalnya tenaga keuangan, tenaga administrasi, tapi bukan dia bersama dengan tenaga kesehatan lain. Itu maksudnya. Lalu bagaimana jika poin halaman sebelumnya tadi menyebutkan bahwa dalam hal praktek mandiri, dalam hal praktek memiliki kewenangan yang sama, jadi kita putar misalnya. Tenaga medis tenaga kesehatan tenaga dimaksud pada ayat 1 yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dapat berpraktek lebih dalam satu ruang dengan jadwal yang berbeda. Ini misalnya untuk klinik kemungkinan besar seperti itu. Tapi kita tunggu saja rancangan peraturan menterinya nanti disahkan menjadi peraturan menteri kesehatan. Bagaimana penjelasan untuk poin ini. Nah, ini penjelasannya untuk praktek mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi tenaga medis itu hanya dapat didukung oleh nakes, tenaga kesehatan, bukan bersama dengan tenaga medis juga. Sementara tenaga kesehatan hanya bisa didukung oleh tenaga pendukung, bukan didukung oleh tenaga kesehatan juga. Jika yang terjadi selama ini misalnya ada praktek tenaga kesehatan bersama dengan beberapa tenaga kesehatan lain, maka itu tentu saja melanggar dari ketentuan praktek mandiri di Permenkes ini. Nah, sekarang poin yang menarik juga adalah jenis tenaga kesehatannya.
yang dapat melakukan praktek mandiri. Ini sengaja saya tidak sebutkan untuk tenaga medis karena sudah pasti tenaga medis dapat berpraktek mandiri. Yang saya sebutkan di sini hanya menjelaskan mengenai tenaga kesehatannya. Yang dapat melakukan praktek mandiri adalah 1. Psikolog klinis, 2. Nurse, 3. Nurse spesialis, 4. Bidan vokasi dengan kualifikasi sarjana terapan atau D4 yang tentu saja mungkin ini terkait dengan sarjana terapan di bidang pelayanan. Lalu bidan profesi, apoteker spesialis, dietitian, fisioterapis dengan kualifikasi profesi, tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu dengan kualifikasi vokasi, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional dengan kualifikasi vokasi, tenaga kesehatan tradisional interkontinental dengan kualifikasi vokasi, jenis tenaga kesehatan lainnya berdasarkan hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi jika kita kenal yang sekarang melakukan praktek mandiri ada di 3, misalnya perawat atau di 3 kebidanan, tentu saja tidak termasuk dalam kelompok praktek mandiri di rancangan peraturan menteri ini. Artinya, nantinya di 3 maupun di 3 perawat maupun di 3 kebidanan tidak dapat melakukan praktek mandiri. Hanya bisa melanjutkan pendidikan ke vokasi atau sarjana terapan baru bisa melakukan praktek mandiri. Lalu bagaimana jika dia bergabung dengan praktek mandiri bidan profesi? Nah, di rancangan peraturan ini sudah dijelaskan bahwa praktek mandiri untuk tenaga kesehatan hanya bisa dibantu oleh tenaga penunjang atau tenaga pendukung kesehatan, bukan nakesnya lagi. Jadi hanya bisa berpraktek mandiri sendiri. Namanya juga praktek mandiri. Artinya dia tidak dapat dibantu dengan tenaga yang sama. Poin B. Tenaga medis tenaga kesehatan yang menjalankan praktek mandiri sebagai maksud ayat 2 harus melakukan registrasi pasien kes. Jadi ini kita kenal yang di masa sekarang adalah melalui sistem rek pasien kes untuk praktek mandiri. Jadi silakan nanti kawan-kawan yang ingin praktek mandiri tentu saja harus mendaftarkan dirinya ke Dinas Kesehatan melalui sistem rek pasien kes. Biasanya ini ada di bidang pelayanan kesehatan atau Yankes. Sekarang poin selanjutnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI yang akan melakukan praktek di lingkup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan atau pelayanan kesehatan termasuk bakti sosial di luar wilayah negara Republik Indonesia dapat diberikan sertifikat kelaikan praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ada aturan baru ini ada sertifikat kelaikan praktek di mana diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI yang sekarang merupakan penggabungan dari KTKI dan juga Konsil Kedokteran Indonesia yang disebut KKI. Permohonannya itu diajukan kepada konsil melalui sistem informasi kesehatan, jadi melalui online juga. Lalu bagaimana syaratnya? Syaratnya ada STR, SIP, dan juga surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat. Nah, SIP-nya tidak berlaku bagi tenaga medis tenaga kesehatan yang lulusan baru. Sertifikat kelaikan praktik tenaga medis tenaga kesehatan itu berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Nah, inilah kawan-kawan semuanya beberapa isu krusial yang menarik untuk kawan-kawan pelajari atau kawan-kawan simak terkait dengan isu rancangan peraturan Menteri Kesehatan baik itu puskesmas maupun praktek mandiri. Mudah-mudahan nanti tidak terkejut jika rancangan peraturan menteri ini sudah disahkan menjadi peraturan Menteri Kesehatan, sehingga sudah bisa menyiapkan diri dari sekarang apa yang mesti disiapkan atau dilakukan untuk menyiapkan misalnya persyaratan-persyaratan untuk praktek mandiri. Demikian kawan-kawan semuanya, semoga dapat membantu dan memberi pencerahan. Terima kasih.